Hai teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang pasar modal teman-teman. Mungkin selama ini teman-teman hanya mengetahui ada pasar yang tradisional, pasar swalayan, dan lain-lain ya. Tapi kita hari ini akan membahas tentang pasar modal teman-teman. Kita cek dulu, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual teman-teman. Nah, tapi sayangnya kalau di pasar modal itu tidak ada pembeli atau pedagang sayur teman-teman. Jadi di pasar modal itu produknya adalah saham, obligasi, dan reksadana teman-teman. Mungkin kemarin sudah dapat dibahas di video-video kita teman-teman ya, saham itu apa, obligasi itu apa, reksadana itu apa teman-teman ya. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang pasar modal teman-teman. Jadi di pasar modal itu ada yang namanya saham. Saham itu merupakan produk yang sangat terkenal di masyarakat teman-teman. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau teman-teman nih beli sahamnya BRI, tapi saya nggak iklan BRI ya teman-teman, tapi kalau BRI mau ngiklanin saya, oke lah, sponsor kita. Kita balik lagi ya. Jadi teman-teman misalnya beli sahamnya BRI, berarti teman-teman itu sah sebagai pemiliknya bank tersebut teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa datang ke banknya nih, misalnya untuk gengsi-gengsian gitu. Zaman sekarang kalau nggak gengsi kan nggak asik gitu ya. Jadi datang ke situ, lalu teman-teman bilang bahwa kalian itulah sebagai pemilik BRI teman-teman. Biarpun kalian punya hanya 100 lembar saja atau satu lot. Ya nggak apa-apa kan, daripada tidak gitu teman-teman. Lalu yang kedua, ada produk yang disebut dengan obligasi teman-teman. Bedanya saham, obligasi itu adalah surat hutang. Jadi perusahaan itu mengeluarkan surat, itu atau istilahnya meminjam ke masyarakat teman-teman. Jadi masyarakat memberikan dananya untuk digunakan oleh perusahaan sebagai operasionalnya teman-teman. Jadi kita akan diberikan yang disebut dengan kupon teman-teman. Kupon itu bisa per tahun, bisa per 3 tahun, sampai 5 tahun teman-teman. Dan itulah kalau teman-teman sudah menjadi perusahaan TBK, perusahaan teman-teman itu bisa mendapatkan dana dari publik. Salah satunya seperti tadi, bisa menerbitkan saham dan obligasi. Lalu yang ketiga kita akan bahas, yaitu adalah reksadana. Reksadana itu sedikit berbeda dengan obligasi dan saham yang saya jelaskan tadi. Karena reksadana itu seperti paket teman-teman. Itu seperti paket panas lah kalau kita berbelanja ke drive-thru. Jadi kalian tidak bisa membeli satuan, di situ sudah ada produknya. Jadi campuran seperti saham, obligasi yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Jadi saya sedikit singgung aja bahwa produk-produk di pasar modal yang tadi saya sebutkan itu semua diawasi dan produknya sudah tersertifikasi dan diawasi oleh OJK teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di pasar modal ini, begitu teman-teman. Selain itu juga Bursa Efek Indonesia juga diatur dalam undang-undang dan juga ada regulatornya. Mungkin kalian tahu Bursa Efek Indonesia atau istilahnya IDX atau Indonesian Stocks Exchange. Jadi mereka lah yang mengawasi pasar modal dan membuat aturan-aturan terkait dengan regulasi yang ada di pasar modal teman-teman. Nah, yang harus kalian garis bawahi, kalau kita ngomong-ngomong saham teman-teman, banyak banget di luar sana yang ngaku-ngaku saham teman-teman. Misalnya ada saham emas, saham dolar, ya sudahlah banyak ada yang ngaku-ngaku saham. Tapi secara konsepnya, teman-teman harus tahu, ingat saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaannya. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya saham emas, saham lain-lain. Kalau kalian mau benar-benar beli emas, belilah ke dagang emas. Jangan beli saham emas karena sudahlah kita nggak tahu apakah itu saham atau tidak gitu teman-teman ya. Dan pastikan juga jika teman-teman mau berinvestasi, itu harus sudah terdaftar dan diawasi OJK ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu beli produk investasi yang istilahnya beli kucing dalam karung teman-teman. Jadi tergiur dengan istilahnya return-nya, tapi kalian tidak tahu risk-nya bagaimana. Itu sudah pasti kalian akan terjerumus ke dalam istilahnya fraud teman-teman, atau tipu-tipu lah bahasanya gitu ya. Jadi cukup perkenalan tentang pasar modal kali ini. Next kita akan membahas lagi bagaimana cara menganalisis saham di pasar modal teman-teman. Oke? Thank you, salam pintar.